hospital tempat orang check up hamil. Jadi kita tuh every month ataupun setiap bulan akan pergi check up. Jadi ketika kita pergi check up itu tidak ada bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Seorang suami daripada warga negara Indonesia kaget dan terkejut ketika melihat rawatan biaya istrinya saat melahirkan di hospital Malaysia. Katanya kok murah banget, kok beda dengan di negara saya. Kira-kira seperti itu ungkapannya. Nah, saya pun juga sangat shock dan terkejut ya. Biaya untuk melahirkan di rumah sakit Malaysia ini benar-benar sangat murah. Luar biasa. Bersyukur buat warga negara Malaysia karena negara Malaysia ini benar-benar sangat memperhatikan rakyatnya dari segi kesehatan. Bahkan kesehatan saja untuk pergi ke hospital disubsidi oleh negara. Wow, ini keren banget ya. Halo semuanya, apa Halo kabar? juga Kak. Kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang suami warga negara Indonesia ketika kali pertama dia menghantar istrinya bersalin di rumah sakit ataupun di hospital. Di dalam sang suami merasa gembira sebab mau menimang Ya, menimang, bukan meminang. Mau mendapatkan cahaya mata untuk kali yang pertama, anak pertama di tahun 2010. Di dalam kegembiraan dia sebenarnya ada terselip rasa takut, ada terselip rasa cemas. Mau tahu sebabnya apa? Simak videonya. Jadi akaknya ini suaminya warga negara Indonesia dan suaminya terkejut perihal biaya yang ada di rumah sakit Hai semuanya. Sebelum meneruskan untuk menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Mami Yeskel. Terima kasih. Jadi ketika kali pertama waktu suami sudah tahu hari saya mau melahirkan, dia sudah cemas sebenarnya, dia sudah takut, dia sudah rasa khawatir ya. Tapi sebelum kita lanjut ke saat saya mau melahirkan, ada beberapa perkara yang dia merasa wow, Malaysia ini bagus, wow, Malaysia ini indah, wow, Malaysia ini dan sebagainya, sampai dia pun mau berterima kasih kepada kerajaan Malaysia di ketika itu. Sebab apa? Pertama, kalau di Malaysia, mungkin di tempat lain pun sama lah ya, di Indonesia pun sama mungkinnya. Jadi setiap ibu hamil yang sudah register di klinik ataupun di tempat hospital tempat orang check up hamil, jadi kita tuh every month ataupun setiap bulan akan pergi check up. Jadi ketika kita pergi check up itu tidak ada bayaran, 1 sen pun tidak ada bayaran. Jadi free. Free. Jadi waktu itu suami merasa, hah, tidak ada bayaran. Kalau di Indonesia setiap kali pergi itu pasti ada bayaran. Itulah salah satu keistimewaan atau yang membuatkan dia rasa terkejut betapa bagusnya di Malaysia. Itu yang pertama. Tapi check up udah pernah diantar? Iya betul. Waktu saya hamil dari bulan kedua, ketiga dan seterusnya, kalau saya pergi check up itu saya sendiri drive pergi klinik ya. Sebab waktu itu dia tidak boleh ambil cuti sebab dia pun kerja makan gaji ya, sangat sibuk di kilang waktu itu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk antar saya, jadi saya yang pergi sendiri sampai usia 9 bulan mengandung, tunggu hari pun saya pergi sendiri ya, begitulah ceritanya. Oke, jadi sekarang kita dengarkan bagaimana pendapatnya tentang Malaysia ataupun bagaimana reaksi dia ketika tahu biaya hospital saya sekian. Ya, ceritanya waktu tahun 2010 sekitar bulan 4 lah, sebelum anak pertama kami lahir di YSKL. Jadi bulan 4, dari gaji bulan 4 dan bulan 5 saya sudah standby mempersiapkan untuk menyisihkan untuk biaya kelahiran anak pertama. Jadi singkat ceritanya di situ sehabis Judith lepas melahirkan dari rumah sakit, dari hospital, sebelum keluar saya terima bill untuk membuat bayaran semua. Jadi saya pergi ke counter, ke kasir pembayaran. Dan saya lihat, saya baca satu persatu biaya untuk cost operasional untuk di hospital. Waktu itu terkejut saya, sangat murah. Ternyata hanya 59 ringgit, tidak sampai 60 ringgit. Jadi
itu pengalaman saya yang sangat saya boleh terkejut, karena yang saya tahu di Indonesia biaya untuk lahiran itu sangat mahal. Dari pengalaman dari adik-adik saya yang ada di Indonesia waktu saya masih sama-sama di keluarga di Indonesia, mereka kosnya tinggi. Jadi ini pengalaman pertama, first experience untuk saya bahwa melahirkan di Malaysia sangat murah. Nah, di situ saya bersyukur pada Tuhan, dan tentunya saya berterima kasih juga dengan kerajaan Malaysia. Ternyata subsidi untuk hospital di warga negara yang masuk di hospital di Malaysia memang sangat sangat dijaga warga negaranya. Di Malaysia itu sangat murah dan berpatutan. Nah, terus apalagi yang indahnya waktu itu kan saya melahirkan di hospital Selayang, ya, di hospital Selayang. Di Selangor, ya. Di Selangor. Jadi nurse-nya nurse perawatnya tuh sungguh bagus sekali. Sampai salin baju. Kan kalau wanita habis bersalin kan banyak yang mau ditukar, pun dia bantu saya tukar. Jadi mereka tuh tidak rasa geli, tidak marah-marah. Tidak seperti yang saya dengar sebelum saya ke hospital, mereka bilang hati-hati kamu, nanti perawatnya tuh marah-marah, galak. Waktu saya sampai sana ternyata tidak, mereka semua bagus, sangat friendly. Jadi saya pun merasa terhibur lah ya. Sudahlah murah, perawat dokternya bagus, terus tempat kami tidur pun bagus. Wow. Jadi saya ketika itu sebelum melahirkan saya sudah 2 malam. Setelah melahirkan itu 3 malam kalau tidak salah. Jadi total harinya tuh 5 hari di rumah sakit. 5 hari di rumah sakit hanya bayar 50 lebih saja. Kenapa saya boleh 5 hari? Sebab saya ada sedikit komplikasi. Saya dipanggil sebab waktu itu bayi saya besar. Terus saya harus tambah darah lagi 2 paket, ya. Seperti yang kamu lihat sekarang ini ada memang tertera. Memang dinyatakan saya harus tambah darah, kalau tidak bisa mengancam nyawa saya. Yang satunya lagi saya ada ambil suntikan epidural. Jadi nurse bagi tahu kalau epidural di hospital swasta itu lebih kurang Rp800 satu suntikan. Jadi saya pun rasa bersyukur sangat sebab saya dirawat di Malaysia, free epidural. Wow. Selain check up bulanan tanpa biaya, melahirkan murah, terus nurse-nya juga bagus. Yang selebihnya adalah kan saya 3 hari di hospital Selayang setelah melahirkan. Jadi yang mandikan bayi itu bukan saya, perawatnya. Jadi setiap pagi itu ada jam-jam, sudah jam 7, setiap bayi di dalam itu dimandikan ikut giliran. Jadi saya merasa leganya, senangnya di sini sebab ada yang mandikan. Waktu itu orang tua saya semua ada di Sabah, Borneo, di Malaysia. Ya, di timur Malaysia kan? Yeah. Nah, Sabah itu di timur Malaysia. Satu pulau dengan Kalimantan. Ya, jadi orang tua saya di sana belum datang, dan yang buat dia terperanjat lagi selain kos-kosan ini adalah dia boleh nampak dengan mata sendiri anak dia lahir, ya. Sebab waktu itu di Selayang bukan wajib lah, tapi dibenarkan suami atau sang ayah masuk melihat proses kelahiran anak dia. Jadi sebelum dia masuk pun nurse sudah tanya, kamu adakah akan hitam atau kamu akan takut tengok darah kamu di dalam kan? Tapi dia masuk juga, dua-dua anak pun dia ikut malam. Ya, itu syukurnya. Jadi saya pun diberi kekuatan. Ya, dia support saya waktu itu ya. Apalagi yang anak pertama tuh terlalu sukar bagi saya waktu itu. Jadi hanya begitu saja perkongsian dari kami berdua tentang keindahan Malaysia, tentang bagaimana jika pasangan salah satu suami istri adalah warga negara asing yang tinggal di Malaysia. Jadi untuk rekan-rekan di luar, kalau ada yang mau bertanya bagaimana proses perkawinan antara dua negara, boleh DM saya atau tinggalkan komen di bawah, atau DM di IG saya, Instagram saya itu seperti di atas. Saya akan kasih tahu apa persyaratan untuk bernikah dengan orang luar dan bagaimana mendaftar perkawinan, atau apa yang perlu dibuat
kalau misalnya mendapatkan pasangan orang Malaysia. Sekian dulu perkongsian kami tentang melahirkan di Malaysia. Kami sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia yang sudah memberi support, yang sudah memberi subsidi kepada warga negara Malaysia. Jadi jumpa lagi di lain episode. Bye. Nah, baru saja kita mendengarkan informasi tentang biaya rawatan saat melahirkan di hospital Malaysia begitu sangat murah. Bahkan untuk check up biaya rawatan bulanan saja gratis. Ini tentunya sangat bersyukur ya buat warga negara Malaysia karena diberi segala kemudahan oleh negaranya. Bahkan negaranya benar-benar memperhatikan rakyatnya dari segi fasilitas kesehatan. Jadi setiap negara pastinya punya cara berbeda-beda. Bukan di negara saya sulit atau gimana, tapi menurut Bang Toha, setiap negara pasti punya cara berbeda-beda. Karena negara saya juga tempat lahirnya Bang Toha. Tentunya juga suatu kebanggaan ya. Jadi nggak saya mau membandingkan, wah di Malaysia kok begitu murah, wah di Indonesia kok harus bayar mahal. Enggak. Tapi setidaknya ini adalah sebagai bentuk informasi. Bahkan sang suami juga sangat shock dan terkejut. Sang suami juga mengucapkan terima kasih terhadap kerajaan Malaysia karena memberi kemudahan warganya dalam segi kesehatan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nah, buat sahabatku semua, untuk video originalnya ada di link deskripsi. Setiap negara pasti punya tata cara yang berbeda-beda. Video ini hanya sebagai bentuk informasi saja. Jadi buat sahabatku jangan salah beranggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha sampai itu ya, ngos-ngosan.